Insya Allah. Jadi saya tidak ingin mengatakan 100% karena masih ada aksesoris yang tertentu perlu diuruskan. Tapi in prinsip semua yang prinsip-prinsip itu sudah selesai. Hotel di Makkah, hotel di Madinah, kemudian juga termasuk catering, termasuk kendaraan, bus-bus, dan termasuk juga pesawat itu semuanya sudah selesai. Bahkan juga sekarang ini sedang proses pemeriksaan dan itu juga masih ada waktu, dan ini betul-betul sangat kencang ini kita lakukan proses pemeriksaan di Saudi Arabia kerjasama dengan kita teman. Dan juga menurut kami baru dapat tamu juga dari Dirjen Imigrasi Saudi Arabia ya. Mereka sangat memuji langkah-langkah yang kita lakukan di Indonesia, sehingga kata beliau inilah jemaah haji yang paling tertib di setiap tahun di Saudi Arabia. Pantas. Kenapa Indonesia? Karena memang persiapannya, keterlibatan negara sangat-sangat kuat untuk memberikan pelayanan terhadap calon jemaah hajinya. Mungkin di tempat lain tidak seperti kita ya. Sampai itu juga partisipasi masyarakat, ya partisipasi NGO, partisipasi teman-teman juga wartawan media untuk memberikan masukan-masukan yang sangat positif. Inilah yang menjadi faktor mengapa jamaah haji Indonesia itu setiap tahun mendapatkan penghargaan sebagai jamaah haji yang paling sedikit tingkat pelanggarannya dan dianggap sebagai jamaah yang paling tertib. Pada kita 1/5 jamaah haji dunia ini adalah Indonesia, tapi tingkat pelanggarannya yang paling minimum adalah Indonesia. Lagi apa tadi kan disinggung soal kuota petugas ya Pak? Ya. Nah ini kuota petugas sendiri kan ini udah semakin dekat nih Pak. Tanggal 2 ada pemberangkatan, ini udah penuh atau belum atau gimana Pak? Nah, jadi begini, kita ada rumusnya, ada simulasinya. Sebetulnya kemarin kita sudah lakukan itu. Tetapi nanti itu kita bagikan, ada juga Kementerian Kesehatan ya. Kementerian Kesehatan itu kan juga menggunakan anggarannya sendiri untuk melakukan pendampingan kesehatan di situ. Nah, kita bersinergi di sini. Jadi kita di dalam pelaksanaan itu sudah nggak ada kapling lagi, tapi kita merupakan satu sistem, the only one system untuk mengelola semua. Jadi saling tidak ada, ini kan bukan bidang saya, itu bidangnya kesehatan. No, kita di dalam lapangan itu nanti kita punya satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi insya Allah distribusi kuota tambahan itu juga itu sudah didistribusikan selesai presiden, dan kita punya kriteria tersendiri betul. Pendamping ibadah haji itu adalah pendamping betul-betul, bukan pelayanan, bukan pendampingan haji yang malah justru diurus, bukan mengurus para pengurus haji, tapi kita lihat dari segi umurnya jangan terlalu tua, kita periksa kesehatannya jangan sampai nanti dia kita harapkan untuk membantu, malah dia yang harus dibantu. Nah itu kita punya kriterianya. Ada lagi? Tapi artinya kuotanya bakal dipenuhi Pak, 4 ribuan itu? Kita sesuai dengan penganggaran yang ada, karena itu kan juga anggaran kita ya. Kita juga sesuai dengan tingkat kebutuhan harianya. Jadi masih ada waktu 1-2 hari ini untuk mendistribusi ke pos-pos yang dibutuhkan. Ada penambahan fast-track nggak Pak Menteri? Ya? Apa ada penambahan fast-tracknya tetap 3, karena kami juga tidak ingin berani menambah 1 fast-track itu kalau kita nggak siap. Jangan sampai kita berambisi untuk menambah, tapi itu menambah kerepotan diri sendiri dan kerepotan Saudi Arabia. Itu bisa mencederai nama baik kita di Saudi Arabia. Tapi nanti suatu tahun akan datang, kita akan tetap melakukan usaha. Obsesi kita sih kalau perlu semuanya jemaah haji itu melalui fast-track, supaya nanti lebih mudah jemaah kita. Target kita ke depan itu bagaimana supaya jumlah hari pelaksanaan ibadah haji itu jangan terlalu lama, karena itu kan berkaitan dengan cost ya kan. Yang kedua juga bagaimana supaya proses itu tidak berbelit-belit dengan memanfaatkan IT yang ada. Dan yang ketiga juga bagaimana memudahkan proses pelaksanaan ibadah haji itu dengan melibatkan IT yang lebih sophisticated, yang bisa connect antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Insya Allah kita ke depan itu sudah punya gambaran apa yang harus kita lakukan untuk menghemat waktu, menghemat energi, menghemat dana, dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah dengan kolaborasi yang ada sekarang ini, itu bisa menjadi gambaran akan datang bahwa insya Allah makin kesana nanti jamaah haji kita insya Allah akan makin lebih baik. Mohon doanya. Sama untuk pelunasan BPH apa sekarang? Ya. Pelunasan BPH berapa persen sekarang? Ya itu sudah selesai. Bahkan sebetulnya kita mencatat cadangan-cadangan. Kalau misalnya ada tiba-tiba meninggal, ada tiba-tiba sakit, atau karena ada keperluan tertentu nggak bisa menunaikan itu,
maka kita sudah punya cadangannya sehingga tidak ada kuota yang tersisa. Dan kita sudah berikan pengertian, istilah kita itu adalah cadangan lunas. Ya. Kalau berangkat alhamdulillah, tapi kita juga minta pengertiannya kalau dia belum bisa berangkat tahun ini, maka tentu juga akan berikan pengertian. Soal kepulangan nih Pak Menteri, ini kan maskapai kayaknya masih dapat kendala karena harus mampir dulu ke Madinah gitu ya. Nah nanti ini ada update-nya nggak sih Pak Menteri? Apakah sekarang udah diizinkan untuk langsung flight dari Jeddah? Itu terjadi setiap tahun sebetulnya. Ini juga terjadi lagi, tetapi ini kita kurang. Dan insya Allah itu sudah dianggap sudah memang seperti itulah kenyataannya. Ya, karena memang begitu banyaknya pesawat, banyaknya orang. Tapi kita juga sudah mengantisipasi termasuk dampak-dampak yang tidak merugikan jemaah. Soal murur dan tenang kan sudah dilakukan sejak tahun kemarin. Ya. Ada perlu dievaluasi dan diapresiasi. Murur itu kan kita sekarang ini, kalau murur itu bukan asal murur. Nah kita murur di sini adalah perjalanan itu tidak terlalu jauh. Ya mungkin ya sekitar 1 kilo lah ya, atau 1,5 kilo. Dan itu disiapkan makanan siap saji di antara mereka itu ya. Jadi ada persiapannya, rutenya. Maka itu kita tidak mengurangi. Tadinya kan kita menargetkan itu 50 ribuan ya. Tapi kita khawatir nanti kalau menggunakan bus tiba-tiba macet atau tidak bisa lewat jalan itu karena begitu banyaknya orang. Maka itu kita tahun ini kita belum menggunakannya. Kita hanya untuk menggunakan fasilitas jalan kaki. Kita ada hotel yang sangat dekat dengan Jamarat itu 1 kilo atau 1,5 kilo, dan itu disiapkan fasilitasnya termasuk makanan. Oke. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.